Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita selalu mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini Ustazah akan menyampaikan sebuah kisah dari salah satu sahabat Nabi, yaitu Abu Dujanah. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari cerita tersebut. Selamat menyaksikan. Pada masa Rasulullah SAW, terdapat seorang sahabat bernama Abu Dujanah. Sejak usai menjalani sholat subuh berjamaah bersama Nabi, Abu Dujanah selalu tidak sabar. Ia terburu-buru pulang dan tak menunggu pembacaan doa yang dipanjatkan oleh Rasulullah. Pada suatu kesempatan, Rasulullah meminta klarifikasi kepada pria tersebut. "Wahai Dujanah, apakah kamu tak punya permintaan kepada Allah sehingga kamu tak menungguku selesai berdoa? Kenapa kamu terburu-buru pulang begitu? Ada apa?" tanya Nabi. Abu Dujanah menjawab, "Itu Rasulullah, kami punya satu alasan." "Apa alasanmu? Coba kamu utarakan," perintah baginda Nabi. Begini, Abu Dujanah mulai mengungkapkan alasannya. "Kami berdampingan persis dengan rumah seorang laki-laki. Di atas pekarangan rumah milik tetangga kami terdapat sebuah pohon kurma yang menjulang tinggi. Tak hanya itu, setiap tertiup angin di malam hari, kurma-kurma tersebut berjatuhan dan mendarat di pekarangan rumah kami. Wahai Rasulullah, kami sekeluarga adalah orang yang tak punya. Anakku sering kelaparan, kurang makan. Saat anak-anak kami bangun, apapun yang didapat mereka makan. Oleh karena itu, selesai sholat kami bergegas pulang sebelum anak-anak kami bangun. Kami kumpulkan kurma yang berserakan tersebut dan kami haturkan ke pemiliknya. Suatu saat kami terlambat pulang. Ada anak saya yang terlanjur memakan kurma hasil temuan. Mata kepala saya menyaksikan tampak dia sedang mengunyah kurma basah di mulutnya. Ia habis memungut kurma yang telah jatuh di pekarangan kami semalam. Mengetahui hal itu, lalu jari-jari tangan kami masukkan ke mulut anak kami tersebut. Kami keluarkan apapun yang ada di sana. Kami katakan, 'Nak, jangan kau permalukan ayahmu ini di akhirat kelak.' Anakku lalu menangis. Kedua pasang kelopak matanya mengeluarkan air mata karena kelaparan. Kami katakan lagi kepada anak kami itu, 'Hingga nyawamu lepas pun aku tak akan rela meninggalkan harta haram di dalam perut. Seluruh isi perut yang haram itu akan aku keluarkan dan aku kembalikan kepada pemilik yang berhak.' Pandangan mata Rasulullah SAW sontak berkaca-kaca. Lalu butiran air matanya pun mengalir begitu deras. Lalu baginda Rasulullah mencari siapa pemilik pohon kurma tersebut. Abu Dujanah menjelaskan bahwa pohon kurma itu milik seorang lelaki munafik. Lalu baginda Nabi pun mengundang orang tersebut. Lalu Rasulullah mengatakan, 'Bisa tidak jika aku meminta kamu menjual pohon kurma tersebut? Aku akan membelinya dengan 10 kali lipat dari pohon kurma itu sendiri.' Pohonnya terdiri batu samrud berwarna biru, disirami dengan emas merah dan tangkainya dari mutiara putih. Di situ tersedia bidadari jelita sesuai dengan hitungan buah kurma yang ada." Begitu tawar Rasulullah SAW. Lalu lelaki munafik itu pun menjawab dengan tegas, "Saya tak akan pernah berdagang dengan sistem jatuh tempo. Saya tidak mau menjual apapun kecuali dengan uang kontan dan tidak dengan janji kapan-kapan." Tiba-tiba Abu Bakar Asy-Siddiq radhiyallahu anhu datang lantas berkata, "Ya sudah, aku beli dengan 10 kali lipat dengan pohon kurma milik Pak Fulan yang varietasnya tidak ada di kota ini. Lebih bagus jenisnya." Lalu lelaki munafik itu pun menjawab dengan kegirangan, "Ya sudah, aku jual." Abu Bakar menjawab, "Bagus, aku beli." Setelah sepakat, lalu Abu Bakar menyerahkan pohon kurma itu ke Abu Dujanah. Rasulullah SAW pun kemudian bersabda, "Hai Abu Bakar, aku akan menanggung gantinya untukmu." Mendengar sabda Nabi ini, Abu Bakar bergembira, begitu pula Abu Dujanah. Kemudian lelaki munafik itu berlalu dan ia berjalan mendatangi istrinya dan menceritakan kisah yang baru saja terjadi. "Aku telah mendapatkan untung banyak hari ini. Aku dapat pohon kurma yang lebih bagus, padahal pohon kurma milik kita masih ada di pekarangan.
Aku yang akan memakannya lebih dulu, dan buah kurmanya pun tak akan pernah aku berikan kepada tetangga kita sedikit pun. Malam harinya saat si munafik tidur dan bangun di pagi harinya, tiba-tiba pohon kurma yang ia miliki sudah berpindah posisi ke atas tanah milik Abu Dujana. Seolah-olah tak pernah terlihat bahwa pohon itu pernah tumbuh di tanah miliknya. Tempat asal pohon itu tumbuh rata dengan tanah. Ia pun keheranan tiada tara. Subhanallah. Yang dapat kita ambil dari kisah tadi adalah betapa hati-hatinya sahabat Rasul dalam menjaga diri dan keluarganya dari harta haram. Sesulit apapun hidup, seberat apapun hidup, seseorang tidak boleh memberikan makan untuk dirinya sendiri maupun keluarganya dari barang haram. Dan setiap kebaikan akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian kisah dari Ustazah. Semoga kita senantiasa menjadi pribadi yang lebih baik dan bisa mengambil setiap manfaat dari kisah yang kita saksikan tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.